Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam jumpa dan salam sejahtera para sahabat setia Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan ada dalam rahmat sukacita dari Allah di surga. Saya Romo Carolus Putranto Trihidayat akan bersama-sama dengan saudara-saudari semua mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam Oase Rohani Katolik ini, kita siapkan hati kita. Kita mohon berkat Tuhan agar sabda Allah sungguh masuk ke dalam batin kita dan mengubah kita dari sana. Mari bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami yang penuh kasih, Engkaulah kerinduan hati kami yang paling dalam. Jangan biarkan kami menghirup nafas tanpa ingat akan Dikau dan merindukan Engkau. Penuhilah kerinduan kami, dahaga kami akan kehadiran-Mu melalui sabda yang akan kami renungkan hari ini. Seperti rusa rindu akan air, jiwa kami rindu akan kehadiran-Mu, rindu akan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Kidung Agung bab 3 ayat 1 sampai 4a. Kidung Agung bab 3 ayat 1 sampai 4a. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari di atas peraduanku, kucari jantung hatiku. Kucari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan tak kulepaskan lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur bab 63 ayat 2 dan 3, dilanjutkan ayat 4 dan 5, dilanjutkan ayat 6 dan 8 sampai ayat 9. Refren, jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau ya Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji.
Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak. Syukur ya Allah untuk firman-Mu ini. Ubahlah kami menjadi putra-putrimu yang melakukan kehendak-Mu seturut hidup Sang Sabda, Yesus Sang Putra, dalam bimbingan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, sahabat setia Oase Rohani Katolik, hari ini kita merayakan bersama seluruh gereja hari peringatan Santa Maria Magdalena. Maka bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi itu dikaitkan dengan kehidupan orang kudus ini. Siapakah Maria Magdalena? Kerap kali kita mengenal Maria Magdalena bukan dari kitab suci, tapi dari legenda, dari kisah yang ada di luar kitab suci. Beberapa waktu yang lalu sempat muncul film Da Vinci Code yang isinya itu tentang pencarian piala suci. Dan dalam film itu dikatakan piala suci yang dicari itu sebenarnya adalah figur perempuan yang namanya Maria Magdalena, yang dikisahkan menjadi teman hidup Yesus, bahkan dia menjadi istri
Yesus dan memiliki keturunan. Dan keturunan inilah yang dalam film itu, dalam kisah Da Vinci Code itu dikatakan sebagai piala suci yang dicari-cari. Nah, ini kisah dalam tanda kutip kisah liar, berangkat dari fantasi, berangkat dari pengandaian. Tidak, pengenalan kita akan orang kudus Maria Magdalena yang kita peringati hari ini tidak berangkat dari fantasi itu, tetapi berangkat dari kitab suci. Kalau kita lihat kitab suci, kita akan mengenal figur Maria Magdalena yang dapat dijadikan teladan bagi hidup kita. Siapakah Maria Magdalena? Dalam seluruh perjanjian baru, khususnya dalam keempat Injil, Maria Magdalena pertama-tama dikenal sebagai salah satu pengikut Yesus. Nah, ini yang paling penting. Maria Magdalena adalah salah satu pengikut Yesus. Dia disebut dalam keempat Injil sebagai perempuan yang mengikuti Yesus sejak awal pelayanan Yesus di muka umum. Itu dia. Dia disebut di antara para perempuan yang mengikuti Yesus. Selalu disebut nama Maria dari Magdala. Maria Magdalena. Tidak hanya itu, Maria Magdalena tidak hanya mengikuti Yesus dalam pelayanan umumnya, tapi dia juga mengikuti Yesus sampai di kaki kayu salib. Nah, ini juga penting ya. Sementara 12 rasul itu meninggalkan Yesus dalam kisah sengsara, bahkan meninggalkan Yesus sendirian di kayu salib, Maria Magdalena disebut mengikuti Yesus sampai kayu salib. Dalam Injil Sinoptik dikatakan dia mengikuti Yesus dari jauh ketika Yesus disalib. Dalam Injil Yohanes dikatakan dia berada di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Maka lihat, Maria Magdalena mengikuti Yesus dengan setia dari awal sampai pada salib Tuhan. Sementara para murid meninggalkan Yesus, Maria Magdalena dan beberapa perempuan lainnya, salah satunya ibunya, mengikuti Yesus dengan setia sampai di kayu salib. Dan yang lebih spesifik lagi, Maria Magdalena adalah salah satu dari sekian perempuan yang melihat untuk pertama kalinya Yesus yang bangkit. Kisah kebangkitan tidak pernah disebutkan tanpa menyebutkan nama Maria Magdalena. Ini luar biasa. Bukan nama Santo Petrus, bukan nama Santo Yohanes, tetapi Maria Magdalena yang disebutkan sebagai pihak pertama yang melihat Yesus yang bangkit. Nah, lihat, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Maria Magdalena, orang kudus yang kita rayakan hari ini, adalah teladan pengikut Yesus. Siapakah pengikut Yesus? Kita semua yang sudah dibaptis dalam nama Dia, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tugas kita adalah mengikuti Sang Sabda, mengikuti Sang Guru, mengikuti Tuhan kita. Jadi Maria Magdalena adalah salah satu teladan bagaimana mengikuti Yesus dengan setia. Baik ketika dia diterima, disanjung-sanjung dalam pelayanan umumnya karena mukjizat dan ajarannya, maupun juga dalam kesulitan, dalam penderitaan. Sehingga kita berhak melihat kemuliaannya. Inilah Maria Magdalena. Kenapa enggak Bunda Maria, Bunda Tuhan Yesus? Bunda Tuhan Yesus, yaitu Bunda Maria, tahu bahwa putranya akan bangkit. Sudah sejak di bawah kayu salib. Nah, itu. Tetapi Maria Magdalena adalah teladan kita yang dalam jatuh bangun kita tetap setia mengikuti Yesus. Di kayu salib sampai di makam. Ini teladan orang kudus yang kita rayakan hari ini, Maria Magdalena. Maka bacaan-bacaan akan kita renungkan, yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini, bisa mempertegas, memperdalam pengenalan kita akan Maria Magdalena, dan melalui doa-doa beliau kita semakin setia mengenal Yesus, Sang Guru dan Tuhan kita, dan mengikuti Dia. Mari kita lihat bacaan-bacaan hari ini, mulai dari bacaan pertama dari Kidung Agung bab 3 ayat 1 sampai 4a. Dengan latar belakang tadi, perayaan kisah Santa Maria Magdalena yang kita rayakan hari ini. Kidung Agung itu sebenarnya lagu cinta, ya, lagu orang yang kasmaran, orang yang lagi berbunga-bunga hatinya karena punya kekasih, ya. Maka berbahagialah orang yang pernah mengalami ini, ya.
mengalami jatuh cinta ya. Berbahagialah. Tapi sebenarnya kata jatuh cinta itu kurang tepat ya. Karena cinta itu nggak pernah bikin jatuh. Cinta itu bikin kita bangkit ya. Nah, itu. Maka mungkin istilahnya bukan jatuh cinta tapi bangkit cinta ya. Karena setiap orang yang mengenal dirinya itu dicintai orang lain dan juga ingin mencintai orang lain itu selalu punya alasan untuk bangkit, alasan untuk hidup, alasan untuk berharap. Ah, ini dia. Dan Kidung Agung menceritakan itu ya. Kidung Agung menceritakan orang yang sadar bahwa dirinya dicintai dan sadar dirinya itu dipanggil untuk membalas cinta dan selalu punya harapan dan selalu ingin mencari sang kekasih belahan jantung hatinya itu. Ini Kidung Agung, yaitu sebenarnya aslinya kisah dua orang yang kasmaran. Tetapi lihat orang Israel itu luar biasa. Segala hal yang baik, segala hal yang ada dalam hidup kita sehari-hari bisa diangkat untuk mengungkapkan kehidupan yang paling dalam, yaitu cinta Allah dan manusia. Maka Kidung Agung yang sebenarnya awalnya itu adalah puisi-puisi, lagu-lagu populer tentang orang yang berpacaran, oleh orang Israel dipandang sebagai lagu, kidung, puisi untuk mengungkapkan relasi manusia dan Allah, bangsa Israel dan Allah yang telah memilih mereka. Maka kita akan lihat bagian-bagian yang menarik. Pada malam hari di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Nah, ini dia. Ada dua hal yang menarik dalam ayat ini. Pada malam hari. Malam hari. Dalam kitab suci, malam hari itu selalu punya konotasi yang suram. Konotasi yang tidak baik. Konotasi yang negatif. Karena itu adalah saat kegelapan berkuasa. Itu malam hari. Pada malam perjamuan terakhir ya. Yudas mengkhianati Yesus. Dan sesudah Yudas mengkhianati Yesus, apa yang dikatakan Injil Yohanes? Yudas keluar dan masuk ke dalam kegelapan malam. Maka pengkhianatan Yesus terjadi pada malam hari. Ketika kuasa kegelapan sedang berkuasa. Nah itu, malam hari itu dalam konotasi kitab suci adalah malam kuasa kegelapan. Nah, itu dia. Tapi bukan hanya kuasa kegelapan, malam hari juga bisa mengungkapkan saat-saat di mana misteri itu muncul. Misteri itu menyapa manusia. Manusia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya melampaui akal dan budi manusia. Maka malam hari kegelapan bukan hanya simbol kuasa kegelapan, kuasa jahat, tapi juga simbol misteri. Karena gelap itu. Contohnya apa? Contohnya ketika Abraham menyiapkan kurban dengan menyembelih menjadi dua daging-daging, yaitu persembahan burung yang dipersembahkan kepada Allah. Allah lewat dan membakar persembahan Abraham pada malam hari ketika Abraham tertidur. Maka malam hari bukan sekedar kuasa kegelapan yang sedang berjaya, tapi juga itu menjadi simbol misteri yang melampaui akal budi manusia. Pada saat ketika sang kekasih itu kehilangan jantung hatinya itu malam hari, maka di sini dikatakan ada satu misteri. Relasi kasih itu adalah misteri pada malam hari. Maka malam hari melambangkan ini, misteri kasih. Kasih itu misteri. Kasih itu tidak bisa kita kita kuasai. Maka ada banyak hal dikatakan tentang orang yang sedang kasih mengasihi. Contohnya apa? Tadi jatuh cinta ya. Jatuh cinta mungkin mau mengatakan bahwa orang tidak bisa menguasai hidupnya lagi. Hidupnya tidak jadi milik dia sendiri. Hidupnya tiba-tiba menjadi satu misteri karena ada orang yang mencintai dia dan ingin dia cintai juga. Maka dikatakan jatuh. Yaitu dia ada di bawah satu kuasa yang namanya kuasa cinta yang tidak bisa dia kuasai. Mungkin maksudnya jatuh cinta begitu ya. Bahwa akal budinya tidak bisa menjelaskan kondisinya ketika dia sedang dicintai dan ingin mencintai orang lain. Atau ada istilah mabuk cinta, ya kan nggak sadar ya kan. Maka kesadaran itu hilang. Karena
Ketika orang sedang ada dalam suasana cinta mencinta, ya dia tidak bisa menguasai lagi dirinya sendiri. Dirinya ada di tangan orang lain. Dia ada dalam misteri kasih. Kenapa sih orang yang mencintai itu rela mengorbankan segalanya? Ya itu dia. Karena sekarang segalanya itu nggak bisa diukur. Segalanya itu seolah-olah kehilangan ukuran untung rugi demi orang yang dia cintai. Tidak pernah seorang ibu minta tagihan kepada anaknya. Ayo anakku bayar tagihan untuk ibu sebagai balas budi cinta ibu kepada kalian. Apa yang perlu dibayar? Ayo bayar sewa 9 bulan dalam rahim ibu. Berapa bayaran sewa dalam rahim seorang ibu? Tak tergantikan itu. Nggak bisa diukur dengan materi. Bahkan saya bisa mengatakan seorang anak nggak akan pernah bisa membalas cintanya kepada ibunya. Tak tergantikan. Maka di hadapan cinta kita ada di hadapan sebuah misteri yang tak mungkin bisa diukur dengan untung rugi. Tak bisa diganti dengan materi. Nah itu yang paling mudah ya cinta ibu ya. Dan di atas peraduanku, apa itu peraduan? Tempat tidur ya. Di atas tempat tidur. Nah ini menarik. Tempat tidur dalam kitab suci itu punya konotasi, punya makna macam-macam. Yang pertama, tempat tidur bisa berarti kejahatan. Kalau kita buka kitab kitab Bilangan atau kitab Imamat, itu selalu tempat tidur dalam kitab-kitab itu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang bernoda, maka perlu dijauhi. Kalau kamu pernah menyentuh tempat tidur, maaf, untuk perempuan yang sedang mendapatkan haidnya, datang bulannya, kalau kamu menyentuh tempat tidur perempuan itu saja, kamu sudah tidak murni. Maka kerap kali tempat tidur dikaitkan dengan sesuatu yang tidak murni. Perzinahan juga dilakukan di tempat tidur. Dalam Mazmur bab 36 ayat 5 juga dikatakan begitu. Tempat tidur adalah tempat di mana orang merancang hal-hal jahat sebelum dia menutup matanya. Besok saya akan membalas dendam orang yang sudah menyakiti saya. Besok saya akan menarik untung secara tidak sah. Artinya merugikan orang lain yang menjadi rekan bisnis saya. Itu dirancang semua malam hari sebelum dia menutup mata. Di mana? Di tempat tidur ya. Maka dalam kitab suci disebutkan tempat tidur adalah selain tempat yang tidak murni, tempat yang tidak kudus, tempat yang bernoda karena dikaitkan dengan kehidupan biologis, kehidupan seksual. Tapi tempat tidur juga menjadi tempat orang merancang kejahatan untuk keuntungannya dirinya sendiri sebelum dia menutup mata, sebelum dia tertidur. Maka menarik di sini ya. Bagaimana perbuatan kita sebelum tidur ya. Apakah memang sesuai dengan apa yang diperingatkan oleh kitab suci? Jangan jadikan tempat tidurmu itu tempat yang bernoda, tempat di mana kejahatan itu disiapkan. Itu sudah diwanti-wanti oleh kitab suci loh. Maka baik kita hening sejenak, kita refleksikan apa yang kubuat sebelum aku tertidur. Ya tergantung ya, bisa tidurnya di atas sofa, di atas matras, di atas tempat tidur. Tapi yang penting itu kan bukan tempatnya, tapi akunya, apa yang kubuat sebelum aku menutup mata dan jatuh tertidur. Itu yang paling penting. Apa yang pertama kali kurindukan sebelum aku menutup mata, menutup hari. Apakah aku rindu akan Allah? Apakah rindu besok bangun pagi, aku ingin cepat-cepat bangun dan memuliakan dan bersyukur kepada Allah? Atau hal-hal yang lain? Itu penting itu. Dalam semangat para biarawan, mereka itu contohnya adalah biarawan dari terapis Okso. Mereka itu memenuhi jam-jam hidup mereka satu hari dengan doa. Mulai dari ibadat bacaan, lalu ibadat pagi, ibadat siang, ibadat tengah hari, ibadat sore, ibadat malam, ibadat penutup, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengkuduskan setiap waktu dalam satu hari mereka. Maka sebelum tidur pun mereka menguduskan waktu mereka, menyerahkan Tuhan terima kasih untuk hidupku sepanjang satu hari ini, dan hidup ini bukan milikku, maka sebelum aku tidur, kuserahkan waktuku dan hidupku ke dalam tanganmu. Semoga aku kau izinkan besok menerima hidupku kembali.
dari tanganmu untuk kemudian memuji dan memuliakan Engkau. Itu semangat, itu spiritualitas para rahib dan biarawan. Maka sebelum tidur mereka menyerahkan hidup mereka kembali kepada Tuhan. Mereka ingat akan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Kalau dalam Kidung Agung, yang hinggap terakhir dalam pikirannya di atas tempat tidur adalah Sang Kekasih, belahan hatinya, jantung hatinya. Siapa itu? Allah sendiri ya. Maka pada malam hari ketika misteri kasih itu muncul, dan ketika dia ada di tempat tidur, hal yang terakhir yang ada di benaknya adalah Allah, Tuhan, jantung hatinya. Maka kalau Allah menjadi jantung hati kita, Dia yang kita cari. Dia yang menjadi hal terakhir yang muncul di kepala kita. Dan itu akan memberikan kita kedamaian dan ketenangan. Itu dia. Maka saya teringat akan Mazmur bab 4 ayat 5 ya. Janganlah kemarahanmu kau bawa ke atas tempat tidurmu. Ya. Nah, itu dia. Maka sebelum tidur, mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala hal yang sudah kita buat hari itu. Dan juga biarkan sekarang bukan yang lain yang meraja dalam hati dan budi kita, tapi hanya Allah. Karena Dia adalah jantung hati kita, seperti yang diamanatkan dalam kitab Kidung Agung yang kita baca dalam bacaan pertama pada saat ini. Itu yang dialami Santa Maria Magdalena. Allah adalah jantung hatinya. Tuhan Yesus adalah jantung hatinya. Dan dia merindukan Yesus dan dia mencari Yesus. Bahkan ketika ada misteri, sesuatu yang gak bisa dia kuasai, dia menembus misteri itu. Dalam ketidaktahuannya, dalam ketidakpastiannya, dia mencari jantung hatinya. Dia mencari Allah. Pun ketika dia tidak tahu. Ada satu prinsip dalam teologi yang menarik di sini. Yang mengatakan bahwa aku percaya, maka aku mengetahui. Dan aku mengetahui, maka aku percaya. Itu ada hubungannya antara pengetahuan dengan iman. Bukannya aku tahu, maka aku percaya, itu kan berangkat dari akal dulu. Tidak, berangkat dari kepercayaan. Maka aku mengetahui. Itu yang dibuat oleh penyair dalam Kidung Agung ini. Dia percaya. Dia mengasihi jantung hatinya. Maka walaupun dia tidak tahu, dia menembus misteri malam itu. Dan dia akhirnya mengetahui siapa itu jantung hatinya. Masih banyak ayat Kidung Agung yang akan kita bahas nanti. Tetapi untuk saat ini marilah kita break sejenak. Kita akan lanjutkan ke sesi kedua. Membahas bacaan pertama dari Kidung Agung. Dan juga bacaan Injil. Yang semuanya sekali lagi dikaitkan dengan kasih manusia kepada Allah, karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Contohnya adalah dari teladan Santa Maria Magdalena yang kita rayakan hari ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa lagi di sesi 2 dalam Oase Rohani Katolik hari ini. Sekali lagi, kita ingin mengenangkan dan mohon doa dari Santa Maria Magdalena yang kita peringati hari ini. Agar kita juga diberikan rahmat kesetiaan seperti dia. Karena kita rindu berjumpa dengan Allah dan Tuhan kita. Dia guru, sahabat, saudara kita. Ya. Dia mau menjadi segalanya asal kita dekat dengan dia. Nah, ini yang menjadi intensi doa kita pada hari peringatan ini. Supaya pertama-tama kita memiliki kerinduan yang mendalam, yang kuat akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Untuk mengingatkan kembali, kita sudah melewati sesi pertama tadi. Dalam sesi pertama sudah kita jelaskan bagaimana Maria Magdalena kisahnya itu terutama ada dalam kitab suci, khususnya keempat Injil. Ini yang menjadi penguat bagi iman kita, yaitu Maria Magdalena sebagai
teladan pengikut setia Yesus, baik dalam hidup depan umum, di atas salib maupun di kebangkitannya. Kita ingin meneladani Santa Maria Magdalena sambil mohon rahmat kerinduan yang kuat. Lalu teladan Santa Maria Magdalena ini menjadi tuntunan kita untuk mendalami bacaan-bacaan hari ini. Dalam sesi pertama kita sudah membahas bacaan pertama dari kitab Kidung Agung, yaitu kita sudah coba memahami makna kata malam dan kata peraduan atau tempat tidur ya. Kita sudah coba memahami bahwa malam itu bisa bermakna misteri, sesuatu yang melampaui akal budi kita, sesuatu yang mengundang kita untuk berani melepaskan kekuasaan dan kendali kita. Contohnya apa? Cinta. Cinta itu di luar kuasa kita ya. Cinta itu selalu datang dari yang lain, bukan dari rancangan kita ya. Nah, ini dia. Orang yang mencinta itu belajar untuk melepaskan segala hal dari kuasa tangannya ya. Maka musuh cinta itu bukan benci tapi egoisme sebenarnya ya. Kalau cinta itu mendidik kita untuk berani melepas ya. Melepaskan nafsu-nafsu kita, kepentingan-kepentingan kita, perhitungan-perhitungan kita. Egoisme itu sebaliknya, mau menguasai segalanya, semua di tanganku. Nah itu, maka musuh kasih itu egoisme. Maka dalam kitab Kidung Agung disimbolkan orang yang mencinta itu memasuki malam hari. Lalu juga ada simbol lain yaitu tempat tidur ya. Tempat tidur bisa berarti sesuatu yang tidak murni karena baik itu ketidakmurnian maupun kejahatan bisa dirancang di tempat tidur, tetapi juga bisa menjadi tempat orang merasakan kerinduan akan dia yang dikasihi. Itu dua simbol yang sudah kita lihat dalam ayat-ayat awal dari kitab Kidung Agung. Maka kita akan melanjutkan, sebelum masuk ke Injil, kita lanjutkan lebih dulu kupasan pembahasan kita tentang kitab Kidung Agung ini sambil menghubungkan dengan orang kudus yang kita rayakan hari ini yaitu Santa Maria Magdalena. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ku cari dia tapi tak kutemukan. Ini dia, ini nampak bagaimana orang yang mencinta itu sebenarnya ada dalam situasi aktif tapi juga pasif. Mengapa aktif? Karena dia mencari, dia aktif melakukan sesuatu. Dia digerakkan oleh kerinduannya untuk mencari. Tapi mengapa pasif? Karena yang dicari itu di luar kuasanya dia. Dia nggak tahu cari di mana ya. Maka ini aktif pasif. Maka salah kalau mengatakan kerinduan itu sesuatu yang pasif. Kerinduan itu hanya menunggu. No, orang yang sungguh-sungguh merindukan dia itu aktif. Maka sekarang kita bisa memahami doa. Doa sebagai kerinduan manusia akan Allah itu sesuatu yang aktif. Asal aktif itu dimaknai kembali ke dalam pusat kegiatan kita. Apa yang menggerakkan kita? Apa yang menggerakkan kita? Yaitu keinginan. Dari mana keinginan datang? Dari batin. Dari jantung. Pusat segala keinginan. Ingat lagunya Bimbo ya. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat dosa dan pahala berpadu. Hati yang menjadi pusat. Maka orang berdoa itu adalah sesuatu yang paling aktif. Karena dia melibatkan pusatnya. Yaitu hatinya dia, batinnya dia. Maka sekarang kita tidak lagi memandang doa sebagai sesuatu yang pasif. No, dia itu seperti orang dalam kisah Kidung Agung ini aktif pasif. Aktif karena apa? Karena melibatkan hatinya dalam kegiatannya mencari. Keaktifannya adalah bukan pertama-tama dari perbuatan, tapi dari melibatkan hatinya. Itu keaktifan. Dan kegiatannya karena melibatkan hati menjadi punya makna. Ingat nasihat Santa Teresa dari Kalkuta. Bukan perkara apa yang kamu buat, besar kecilnya tindakanmu, tapi perkara sejauh mana kamu meletakkan hati dalam tindakanmu itu. Maka indah sekali kan satu lagu yang dinyanyikan yang sering kita dengar kalau dalam misa-misa pernikahan.
saat sungkeman ya. Untuk tradisi Jawa itu ada momen ketika kedua mempelai itu minta izin dari orang tua. Istilahnya sungkeman. Maka biasanya kemudian penyelenggara atau seksi liturgi akan menyetel lagu yang mengiringi acara sungkeman itu, yaitu lagu Di Doa Ibuku. Di doa ibuku namaku disebut. Wow. Tindakan apa yang paling kuat selain doa seorang ibu untuk kehidupan anaknya? Maka salah mengatakan doa itu pasif. Enggak, doa itu aktif karena melibatkan hati si pendoa. Seperti mempelai ini ya, dia mencari jantung hatinya, itu aktif mencari. Tapi bukan karena mencarinya itu, tapi mencari dengan hati, itu aktif. Dan pasif karena apa? Karena dia tidak tahu mau mencari kemana. Pasif karena tempat jantung hatinya itu di luar kuasa dia. Itu dia. Maka dikatakan dalam kitab Kidung Agung ini, dicari-cari dia keliling kota ya kan. Keliling kota, bayangkan keliling kota malam-malam. Dan ini perempuan loh. Mempelai ini dalam kisah Kidung Agung ini seorang perempuan. Lihat betapa kuat kerinduan dia. Sampai berani-berani malam-malam itu keliling kota. Cari jantung hatinya. Ya kalau kotanya seperti kota Jakarta mah nggak masalah ya. Cari naik mobil keliling terang gitu kan ya, dari Tamrin sampai ke Sudirman itu terang oke aja lah. Tapi kalau kota-kota zaman dulu, nah itu mengerikan, itu sebenarnya berbahaya itu. Maka dia di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ya. Jadi di jalan itu kan yang dekat dengan perumahan, di lapangan sesuatu yang luas, dicari itu jantung hatinya tapi nggak ditemukan. Sampai ketemu peronda, bayangkan. Peronda yang keliling untuk mengamankan kota. Sampai dia jumpai para peronda dan ditanya, tahukah kamu di mana jantung hatiku? Ya, ini. Maka ini aktif pasif. Maka merindukan itu bukan sesuatu yang pasif, itu aktif. Aktif karena kita itu melibatkan hati kita untuk mencari yang kita harapkan, mencari yang kita nantikan. Pasif karena yang kita cari itu di luar kuasa kita. Itulah menantikan, itulah mengharapkan. Tapi yang menarik di sini, baru saja dia meninggalkan mereka, artinya meninggalkan kekuasaan manusia yang disimbolkan oleh para peronda. Peronda itu simbol dari kekuasaan manusia yang menjamin keamanan. Baru saja dia meninggalkan sandaran manusiawi, baru saja dia meninggalkan ketergantungannya pada kuasa manusiawi, dia berjumpa jantung hatinya. Nah, ini menarik ini. Dan apa? Sekali berjumpa dengan jantung hatinya, ku pegang dia dan tak ku lepaskan lagi. Wah, indah sekali itu ya. Ini sebenarnya pengalaman setiap orang beriman ya. Paus Fransiskus selalu mengatakan demikian. Tidak ada orang beriman itu yang wajahnya sedih. Setiap orang beriman itu selalu berwajah gembira karena dia menemukan jantung hatinya seperti mempelai ini. Maka ciri khas orang beriman adalah sukacita. Seperti yang dituliskan Santo Paulus ya kan. The kingdom of God, kerajaan Allah itu adalah keadilan, damai, dan sukacita dalam roh. Maka orang beriman itu diliputi sukacita dalam hatinya karena berjumpa dengan jantung hatinya yang dipegang dan takkan dilepaskan. Ini pengalaman orang beriman. Bahkan pengalaman ini tetap ada pun di tengah penderitaan karena dia sudah menemukan siapa jantung hatinya. Ya itu seperti Romeo dan Juliet lah ya kan. Romeo dan Juliet kan itu ya. Sepasang kekasih dari dua keluarga yang saling bertentangan ya kan. Bahkan di tengah pertentangan keluarga yang keras itu pun yang melibatkan kekerasan, Romeo dan Juliet tetap menjalani kesulitan penderitaan itu dengan sukacita di hati. Karena tahu untuk apa aku hidup, untuk siapa aku hidup, untuk siapa aku mati. Ada keyakinan dalam hatinya. Itu seperti pengalaman saya ketika menjadi romo paroki. Saya diajak oleh Legio Maria untuk mengunjungi seorang ibu yang kena kanker payudara stadium 4 ya.
Saya mengunjungi beliau, beliau menyambut saya dengan perasaan tidak enak karena kondisinya ya. Sudah begitu parahnya kondisinya sampai ada aroma yang tidak sedap ya kalau beliau hadir ya. Tapi saya katakan, nggak apa-apa Ibu, kami memang datang untuk menjenguk Ibu, dan saya tegaskan ya, bukan kami yang berbuat kasih kepada Ibu, tapi Ibu yang memberikan kehadiran Yesus kepada kami. Ingat apa yang disabdakan Yesus, ketika aku sedang sakit engkau mengunjungi aku. Maka saya tegaskan kepada Ibu tadi, Ibu dengan cara Ibu menerima penderitaan ini dalam iman, Ibu sebenarnya menghadirkan Yesus bagi kami, bagi saya, imam, dan bagi para anggota Legio Maria yang mengunjungi Ibu tadi. Itu yang saya tegaskan, dan Ibu itu juga rupanya juga dengan sukacita ya menerima kenyataan iman itu. Dan yang menarik, ketika beliau sedang ada di penghujung hidupnya, menjelang ajalnya, dan saya memberikan sakramen pengurapan, beliau tersenyum ya. Dalam penderitaannya, di ujung hidupnya di dunia, dia tersenyum. Mengapa tersenyum? Karena dia menceritakan kepada saya bahwa dia berani meninggalkan dunia ini karena mengalami Bunda Maria dan Tuhan Yesus datang menjemput dia. Ini dia keyakinan iman. Dalam hidup dan dalam mati, aku tidak sendirian ya. Itu pengalaman yang luar biasa itu. Maka ini Kidung Agung yang kita dengarkan dan kita renungkan hari ini memberikan kita pengalaman iman luar biasa. Entah hidup, entah mati, kita ini milik Tuhan. Dia memegang tangan kita, dia tidak akan melepaskan kita. Ini pengalaman mempelai dalam Kidung Agung, ini pengalaman Santa Maria Magdalena yang mencari Yesus karena kerinduan hatinya. Dan ini pengalaman kita, orang beriman, karena kita memiliki, tapi terutama dimiliki oleh Yesus berkat pengorbanannya dan kebangkitannya. Itu bacaan pertama yang sudah kita kupas, yang memberikan kita kekuatan iman bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita itu aktif pasif, kita mencari Tuhan dalam segalanya, tapi tidak pernah tahu bagaimana Tuhan akan menemukan kita. Maka sekarang kita masuk ke bacaan Injil yang akan lebih menjelaskan perjalanan hidup itu. Sekali lagi, Injil diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Ini juga menarik karena banyak simbol-simbol yang muncul di sini. Tadi dalam bacaan pertama, simbol-simbolnya adalah malam, melambangkan misteri. Simbolnya juga adalah tempat tidur, itu melambangkan bagaimana kita mengakhiri hidup kita di hari itu sebelum berangkat tidur ya. Apakah menyerahkan hidup kita kembali ke tangan Tuhan atau lain-lain di luar Tuhan ya. Dan Kidung Agung mengatakan hendaknya kita tidur dengan satu kerinduan berjumpa dengan Allah. Simbol lainnya itu peronda ya. Peronda itu adalah lambang ketergantungan kita pada kekuatan manusiawi, keamanan manusiawi kita. Dan begitu kita berani melepaskan keamanan manusiawi kita, dia menemukan kita. Jantung hati kita menjumpai kita. Kita berjumpa dengan Allah. Ketika kita berani meninggalkan kalkulasi-kalkulasi, perhitungan-perhitungan untung rugi secara manusiawi, kita berjumpa dengan pengalaman misteri, kasih yang melampaui perhitungan manusia. Injil Yohanes yang akan kita dengarkan mempertegas hal itu. Maka dalam Injil Yohanes nanti untuk mengupasnya saya akan merumuskan pengalaman misteri tadi. Nah, mari kita mulai. Dikatakan kembali dalam Injil Yohanes pada hari Minggu Paskah. Minggu Paskah. Maka untuk gereja perdana hari Minggu itu selalu sebuah kenangan akan kebangkitan. Setiap hari Minggu adalah kenangan akan kebangkitan, sangsara dan kebangkitan Tuhan. Maka dalam doa syukur agung itu dinyatakan secara tegas. Kalau Bapak, Ibu, Saudari-saudara mendengarkan dengan cermat doa syukur agung pada perayaan pada hari Minggu, itu dikatakan pada hari Minggu ini bersama seluruh gereja dan keuskupan,
kami mengenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan. Maka hari Minggu adalah hari yang paling penting dalam liturgi gereja. Dalam suratnya Santo Petrus mengatakan itu adalah hari yang ke-8. Ingin melanjutkan hari yang ke-7 menjadi hari yang paling penting bagi orang Yahudi, yaitu hari istirahat, hari Sabat. Untuk orang Kristen yang percaya pada Yesus yang bangkit, sengsara dan bangkit, sengsara, wafat dan bangkit, hari ke-8 menjadi hari yang paling penting. Karena di situ dipenuhi apa yang diperingati pada hari Sabat. Maka hari Minggu, hari ke-8 adalah penggenapan Sabat. Karena hari ke-8 mengizinkan kita bisa beristirahat bersama Allah. Bukan karena kekuatan kita. Ingat kitab Keluaran ya. Orang Israel tidak diizinkan beristirahat bersama Allah. Karena mereka kurang percaya selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Adam dan Hawa tidak diizinkan beristirahat bersama Allah di Taman Eden. Karena mereka mau menjadi seperti Allah, tidak setia. Siapa yang bisa beristirahat bersama Allah kalau gitu? Bangsa Israel aja gagal. Adam dan Hawa, manusia pertama yang tidak mengenal dosa aja gagal. Siapa yang bisa membuat kita beristirahat bersama Allah? Melalui Yesus Kristus. Yang bisa memutus kegagalan manusiawi, bangsa Israel dan Adam dan Hawa. Ketika Yesus digoda di padang gurun 40 hari, dia berhasil memutus mata rantai kegagalan beristirahat bersama Allah itu. Maka hari Minggu itu menggenapi hari Sabat. Karena wafat dan kebangkitan Yesus. Dosa kita, kegagalan kita diampuni. Karena keberhasilan dan kebangkitan Tuhan, maka kita bisa beristirahat bersama Allah. Bukan di hari Sabat, tapi di hari Minggu. Nah itu. Maka pada Minggu Paskah itu penting itu. Karena ini hari yang paling penting di mana kita diizinkan beristirahat bersama Allah. Ada bersama Allah. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Nah, ingat hari masih gelap. Kita ingat akan apa? Ingat akan malam yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi ya. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Dalam Injil khusus dalam Perjanjian Baru kerap kali Yesus berdoa ketika hari masih gelap, pagi-pagi benar ya. Maka ini mau melambangkan sebuah misteri. Relasi dengan Allah adalah misteri. Relasi kasih antar manusia itu juga misteri. Maka tidak bisa diperhitungkan dengan kriteria-kriteria duniawi untung rugi. Enggak. Kasih itu tidak bisa diramalkan ujungnya kemana. Selain satu hal, memberikan kedamaian dan sukacita. Tapi perjalanan ke sana itu nggak bisa diperhitungkan. Maka izinkan saya memberikan satu rumusan, satu diagram tentang perjalanan orang sampai berjumpa dengan sang misteri. Pengalaman misteri itu bisa dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu adalah tahap apa. Ya. Maka misteri itu pertama-tama mengundang kita bertanya apa itu. Ya. Tahap kedua adalah tahap sapa. Ya. Ketika kita menganggap misteri itu sebagai benda yang bisa kita kuasai dan kita bertanya apa itu, tapi ternyata apa yang kita anggap benda itu menyapa kita, sapa. Ya. Itu seperti Musa melihat semak belukar yang menyala, ya kan? Ketika Musa sedang mengembalakan domba milik bapak mertuanya di dekat Gunung Sinai, ya kan? Musa melihat ada semak yang kebakar tapi tidak hangus. Maka Musa bertanya, apa itu? Ya. Lihat langkah pertama pengalaman misteri adalah bertanya apa itu. Dan apa itu selalu menyangkut benda, karena apa? Dan benda itu selalu bisa kita kuasai. Ada dalam kuasa kita. Tapi ketika Musa mendekati semak yang menyala, dalam semak menyala itu ada yang menegur dan menyapa dia. Maka sapa. Maka pengalaman misteri itu mengundang kita untuk melihat sesuatu yang melampaui benda, melampaui indrawi, panca indera kita, melampaui sesuatu yang bisa kita kuasai. Karena apa? Karena sang misteri itu menyapa kita, menyebut nama kita, memanggil kita, menyapa. Dan langkah ketiga yang terakhir adalah siapa. Kita lalu mengenal siapa itu sang misteri. Dan ketika kita mengenal sang misteri, siapa, kita mengenal siapa diri kita.
Nah itu dia, apa, siapa, dan siapa. Mari kita lihat pengalaman apa, siapa, dan siapa itu dalam Injil Yohanes, yaitu pengalaman Maria Magdalena. Maka Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ya, kita tadi sudah membaca pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah 2 orang malaikat berpakaian putih. Kita belum masuk ke 3 langkah tadi. Kita melihat bahwa makam sudah kosong. Maria menjenguk ke dalam dan tidak melihat apa-apa. Ya. Kosong, tidak ada apa-apa. Maka kita belum menyentuh dengan apanya. Dan ada 2 orang malaikat. Di atas kepala dan di bawah kaki di mana Yesus dibaringkan. Malaikat, ini penting malaikat. Pada masa perjanjian baru ditulis, ya, sekitar tahun 60-70-an sampai tahun 90-100-an, kepercayaan akan malaikat begitu kuat. Malaikat dianggap sebagai wujud dari kekuasaan Allah atas dunia ini. Allah sendiri itu roh, tidak kelihatan. Bagaimana Allah bisa mengendalikan dunia? Dengan mengutus malaikat-malaikatnya. Maka malaikat adalah penampakan dari kuasa Allah. Malaikat adalah pengirim pesan Allah. Itulah malaikat. Maka kuasa Allah itu nampak dalam diri malaikat. Maka 2 orang malaikat yang diutus ini mau mengatakan bahwa kuasa surgawi ada saat itu. Yang menarik apa? Yang menarik adalah kuasa surgawi itu kan kuasa kehidupan. Allah adalah hidup. Tidak ada orang mati di hadapan Allah. Kuasa kehidupan, kuasa Allah, kuasa surgawi ada di kuburan. Artinya apa? Kuburan berubah menjadi tempat di mana kuasa surgawi muncul. Artinya kuburan berhenti menjadi tempat kematian. Artinya tidak ada lagi kematian. Dengan kedatangan malaikat di kuburan, maka kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Kuasa kematian sudah dikalahkan. Kuasa dosa sudah lewat. Kuasa iblis lenyap. Ini dia, simbol dari kehadiran malaikat di kubur Yesus. Tidak ada lagi kematian karena kebangkitan Yesus. Tapi Romo kok bahkan setelah Yesus bangkit kok banyak orang masih mati? Ya karena kita masih menantikan hari kebangkitan yang paripurna yang disebut parusia. Kita masih menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Di mana setiap tetes air mata akan dihapus. Di mana kematian akan dikalahkan secara mutlak. Kita masih menantikan itu. Tapi kita tidak menantikan secara pasif, kita menantikan secara aktif dengan melibatkan hati kita. Seperti yang sudah kita bahas tadi di sesi pertama, aktif dan pasif tadi. Itu. Maka 2 malaikat ada di situ dan kemudian ada dialog di situ. Para malaikat bertanya, mengapa engkau menangis? Lihat, di sini kita masuk ke pengalaman misteri ya kan. Tidak ada apa-apa. Kuburan. Ya, itu kan apa? Pengalaman apa? Sekarang ada sapaan dari malaikat. Ya. Mengapa engkau menangis? Mengapa ibu menangis? Menarik di sini kata ibu. Ya. Sebenarnya kata ibu ini mau menggantikan kata perempuan. Ya. Ini yang dibuat oleh Yesus di atas kayu salib. Ibu, ini anakmu, anak, ini ibumu. Atau juga kata-kata Yesus kepada Maria di perkawinan di Kana. Ibu, waktuku belum dekat. Sebenarnya kata ibu itu adalah kata perempuan. Ya. Maka kata-kata malaikat ini sebenarnya mengingatkan Maria Magdalena akan perkataan Yesus di atas kayu salib. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka, nah itu Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan, ya kan? Nah ini dia. Ini kita masuk ke bagian pertama dari pengalaman misteri itu apa? Bagi Maria, yang penting itu adalah jenazah. Jenazah itu nggak hidup, jenazah itu mati. Jenazah itu adalah apa? Benda yang seolah-olah bisa kita kuasai. Maka menarik di situ. Ketika Yesus menyapa Maria Magdalena dengan bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menerima sapaan Yesus, tetapi rupanya belum bisa beranjak dari pengalaman apa.
Karena kemudian Maria menjawab, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria masih berkutat pada pengalaman apa? Yaitu pengalaman jenazah Yesus. Yang bisa dia ambil, yang bisa dia pegang, yang bisa dia kuasai. Ini pengalaman apa? Maka pengalaman akan misteri itu berangkat dari sini. Dari yang indrawi. Dari yang bisa kita pegang. Dari apa? Itu. Tapi pengalaman misteri tidak berhenti di pengalaman indrawi. Dari pengalaman tentang apa? Tentang apa yang bisa kita pegang, kita kuasai, bisa kita ambil. Karena kemudian Yesus menyapa Maria. Nah ini dia, ini pengalaman disapa. Menyebut nama Maria. Di situ Maria merasa disapa. Dan di situ dia mengenal siapa Tuhan. Menarik itu. Maka di situ dia mengenal siapakah Yesus dan siapakah dirinya. Maka dia berlutut di depan orang itu yang menyapa dia dan menyebut Rabuni, artinya guru. Ini dia. Maka pengalaman misteri selalu berangkat dari pengalaman indrawi. Tentang apa? Lalu pengalaman misteri berangkat dari pengalaman indrawi, tapi pengalaman indrawi mengundang kita, membiarkan diri kita untuk disapa oleh sang misteri, dan sapaan sang misteri itu membuat kita mengenal siapa Tuhan dan siapa kita. Ini pengalaman Maria Magdalena begitu. Dia berpikir tentang apa, yaitu jenazah Yesus. Dia melihat Yesus sebagai apa, yaitu sebagai penjaga taman. Tetapi ketika dia disapa, dia mengenal siapa Yesus. Dan dia mengenal siapa dirinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman misteri apa, sapa, dan siapa ini selalu kita jumpai. Khususnya dalam pengalaman Ekaristi. Ya. Ketika konsekrasi, yang pertama kita lihat adalah apa? Yaitu hosti putih. Itu pengalaman apa? Indrawi, hosti. Tetapi pengalaman indrawi ini mengundang kita untuk membuka telinga dan hati kita karena imam berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sebuah sapaan dari Tuhan Yesus. Ternyata dari apa ada sapaan, yaitu Yesus yang menyapa kita. Ini aku loh, ini hidupku loh, ini tubuhku loh. Tubuhku, hidupku yang kuserahkan bagimu. Hendaknya kita terbuka pada sapaan itu sehingga kita mengenal melalui hosti itu kita tahu siapa Yesus, siapa Tuhan, yaitu Allah yang menjadi manusia, memiliki tubuh dan seluruh hidupnya diserahkan bagi kita. Itulah Allah. Dan kita mengenal siapakah Allah melalui Yesus yang menyerahkan hidupnya bagi kita, dan kita mengenal siapakah kita, yaitu Dia yang dicintai secara penuh oleh Allah. Dan mengundang kita untuk mencintai kembali. Mencintai Allah dengan mencintai sesama, mencintai diri kita, dan mencintai alam semesta. Ini 3 tahap pengalaman misteri. Apa, sapa, dan siapa. Itu dialami Maria Magdalena, dan itu juga dialami oleh kita sebagai orang beriman. Maka saudara-saudariku yang terkasih, waktu juga yang membatasi kita sudahi perjumpaan kita dalam firman sambil mengenangkan dan mohon doa Maria Magdalena bagi hidup iman kita. Maka marilah kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan doa. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita hening sejenak. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, syukur atas firman-Mu. Syukur atas kekuatan firman yang memberikan kami langkah dan tujuan. Memberanikan kami untuk melangkah menuju Dia yang sudah menyapa kami sebagai saudara. Tuhan, kuatkanlah kami dalam iman kami. Maria Magdalena, teladan kami dalam mengikuti Yesus, doakanlah kami, saudara-saudarimu seiman. Tuhan sertamu, dan sertamu juga, berkat Allah Tuhan melimpah atas kita semua, atas keluarga kita, dan atas langkah hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.